Tapi itulah Ramadan. Makanya ini yang paling penting. Sampai Rasulullah kemudian bersabda, "Faman khurrima 'anil khairi faqad hurrima an kuliha." Ini penting banget. Ini teguran untuk saya semuanya. Sampai kemudian ada satu riwayat yang menerangkan, siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, maka seakan-akan dia diharamkan kebaikan itu selepas Ramadan. Artinya apa? Rasul pingin ngomong sama kita, kalau bapak saya tidak bisa khatam Quran di bulan Ramadan, itu seakan-akan Nabi ngomong kepada kita, loh kalau ente di bulan Ramadan saja tidak khatam Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Wong di bulan Ramadan yang nuansanya taat aja ente tidak khatam Quran kok. Maaf Pak, kalau ada di antara kita di bulan Ramadan, malamnya kita tidak disiplin taraweh, baik itu di rumah atau di masjid, ninggalkan taraweh kemudian tidak pernah merasa bersalah, seakan-akan Rasulullah itu ngomong sama kita, ente saja di bulan Ramadan yang malamnya malam khusyuk, nuansanya nuansa taat, ente meninggalkan tarawih itu pun tidak merasa berdosa. Loh kalau gitu susah membayangkan bahwasanya antum itu akan disiplin dalam tahajud di luar bulan Ramadan. Kenapa? Malam yang khusyuk ketika Ramadan aja tidak bisa tarawih kok. Itu analoginya Pak, sederhananya. Analoginya itu apa? Analoginya itu kayak gini. Kalau kita sholat di depan Ka'bah, Ka'bah itu tinggal 3 meter di depan kita. Kemudian kita sholat, kemudian tidak khusyuk, masih mikir kemudian dosa, masih mikir selingkuhan zina, masih mikir uang, masih mikir materi, masih mikir finansial, padahal itu Ka'bah di depan kita tinggal 3 meter. Kira-kira apa yang kita evaluasi untuk diri kita? Kita akan ngomong sama diri kita, loh ente itu di depan Ka'bah aja tidak khusyuk. Lah terus di tempat mana ente bisa khusyuk kalau di depan Ka'bah aja tidak bisa khusyuk? Ini peringatan Pak, ini yang belum hatam Quran ini. Itulah yang menjadikan kita diukur Pak oleh Allah itu di bulan Ramadannya kita ini. Ini amalan gede Pak, dan kita sudah memasuki putaran yang terakhir Pak. Dan putaran ini yang paling penting Pak. Grand Prix itu yang paling mendebarkan putaran terakhir. F1 itu yang paling mendebarkan itu bukan putaran yang pertama. Putaran pertama kita masih mandi, tidak ngeliatin kita, biasa aja. Putaran terakhirnya Pak, bola itu yang paling mendebarkan itu babak kedua menit ke-40. Ini yang suka ketawa udah tidak bola ini. Pacuan kuda yang paling mendebarkan itu putaran terakhirnya Pak. Sama kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amal itu ditutup oleh Allah, dilihat oleh Allah pada waktu penutupnya Pak. Dan penutupnya Ramadan itu ada 10 hari jumlahnya 3 Pak. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga. Dan penutupnya kita itu ya sekarang ini. Yang menentukan bagaimana kualitas amal kita di hadapan Allah. Loh kenapa Ustaz amal dilihat pada waktu penutupnya? Iya memang begitu. Makanya saya ambilkan analogi yang sederhana. Bapak sholat maghrib, rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua khusyuk, rakaat yang ketiga batal. Batal atau tidak batal? Batal. Kita tidak bisa ngomong, ya Allah, yang 2 rakaat tadi khusyuk benar ya Allah. Yang ya apa-apa yang terakhir batal. Tidak bisa Pak. Batalnya antum di rakaat yang ketiga membawa batal rakaat yang kedua dan pertama. Ini itulah yang kita dapat di Ramadan Pak. Makanya Masya Allah sampai diterangkan dalam satu riwayat Imam Ahmad musnadnya, dalam riwayat Tolha itu ada 2 orang yang bersahabat. Itu mereka bersahabat masuk Islamnya bareng, amalnya itu 11-12 Pak. Sampai kemudian mereka mendapatkan jihad Pak. Dua-duanya berjihad bersama Tolha. Kemudian yang pertama meninggal duluan, meninggalnya di medan jihad. Yang sahabat satunya hidup 1 tahun setelahnya, baru kemudian meninggal dunia. Itu pun bukan di dunia jihad. Dua-duanya ketika meninggal dunia, Tolha kemudian bermimpi. Tolha itu menjumpai mereka berdua itu di dalam mimpinya. Dan mereka berdua itu seakan-akan di depan surga, tempat yang sangat indah. Tiba-tiba di tempat yang indah itu ada panggilan kepada orang untuk memasuki tempat surga itu. Siapa yang dipanggil pertama kali? Bukan sahabat yang ini yang pertama kali meninggal di dunia jihad, tapi yang meninggal terakhir dipanggil untuk masuk surga dulu. Lama baru dipanggil yang pertama masuk surga. Tolha bangun Pak. Dan ketika Tolha bangun, dia ngomong itu kepada circle-nya. Loh ini dua-duanya bareng, yang satu meninggal satu, ini yang satu setelahnya. Kok yang dipanggil pertama kali yang meninggal 1 tahun setelahnya? Baru setelah itu meninggal sebelumnya yang meninggal di dunia jihad. Perbincangan ini nyampe ke telinga Nabi Pak. Dipanggil Tolha. Ya Tolha, yang membuat kamu heran terhadap mimpi yang kamu jumpai apa? Ya Rasulullah, ini masuk Islamnya bareng,
kemudian meninggal yang pertama meninggal dulu, yang pertama meninggal kemudian 1 tahun setelahnya. Kenapa yang meninggal terakhir ini lebih dulu masuk surga daripada yang meninggal 1 tahun sebelumnya? Padahal meninggalnya di dunia jihad. Perhatikan kata Rasulullah, wahai Tolha, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya mendapati tambahan sholat? Iya ya Rasulullah. Bukankah yang meninggal 1 tahun setelahnya mendapati kelebihan 1 Ramadan? Iya ya Rasulullah. 1 Ramadan dan tambahan sholat itulah yang menjadikan kedudukan mereka jauh betul ketika mereka di surga. 1 Ramadan saja Pak.